Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas uh, soal-soal tentang tes kedua Fisika Dasar 1 kalian kemarin. Mari kita mulai. Kita lanjut ke nomor 1. Untuk soalnya nggak saya tulis di papan tulis karena di sini dia ada sedikit pencahayaan, jadi kayak tidak nampak gitu kan. Jadi saya baca aja di sini, nanti soal lengkapnya saya tulis di bawah. Oke, kita lanjut. A car travel 90 kilometers per hour. How long does it take for it to travel 400 kilometers? Nah, ini soalnya tipenya bahasa Inggris ya. Nah, jadi inti soalnya ini adalah sebuah mobil melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Kenapa kecepatan? Karena nanti kilometer per jamnya tuh kita ubah jadi meter per second ya kan. Nah, satuan meter per second itu merupakan satuan dari kecepatan. Nah, yang ditanya tuh berapa lamakah waktu yang dibutuhkan itu untuk mencapai jarak 400 km. Nah, untuk cara seperti ini kita kerjakan aja seperti ini. Yang pertama ya, kecepatannya adalah 90 km per jam. Nah, untuk kecepatan 90 km per jam berarti jaraknya 90 km dan waktunya tuh 1 jam. Jadi dia menempuh jarak 90 km dalam waktu 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena di depan H ini biasanya ditulis angka 1. Karena angka 1 biasa tidak ditulis, makanya H saja. Maka untuk waktu pertamanya adalah H sama dengan 1 jam. Nah, tadi ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 400 km ya kan. Jadi tinggal kita buat. Untuk 1 jam dia akan menempuh jarak 90 km. Nah, untuk bla 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 jam dia akan menempuh jarak 400 km. Tanda tanya ini kita misalkan ada dengan X, maka lihat 90 km ini untuk 1 jam, 400 km untuk X jam, maka berarti 90 km dibagi 1 jam sama dengan 400 dibagi X jam. 400 km dibagi X jam. Ada yang dicoret? Ada. Satuannya sama, coret habis. Ada lagi jamnya habis. Nolnya coret habis. Ini jadi 9, yang ini jadi 40. Maka 9 dibagi 1 sama dengan 40 dibagi X. Nah, ini belum selesai. Bisa kita kali silangan. X kali 9 berarti 9X sama dengan 40 kali 1, 40. Maka X sama dengan 40 dibagi 9. Nah, ini kita selesaikan lagi. 40 dibagi 9. 40 bagi 9 berarti itu 2, 3, 4. Berarti 4 kali 9 dapat 36. 10 kurang 6 sisa 4, ini habis. Tambah 0, naik koma. Berarti sama aja, 4 kali 9 36. 4, 0, jangan naik koma lagi. Berarti 4, 4, 4, ini sampai ke bawah tidak habis. Maka hasilnya adalah 4,4 jam. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 400 km
adalah 4,4 jam. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. An object is thrown upward with a speed of 12 meters per second on the surface of planet X, where the acceleration due to gravity is 1,5 meter per second kuadrat. What is the maximum height reached by object? Nah, jadi inti dari soal ini adalah sebuah objek terlempar ke atas dengan kecepatan 12 meter per second dari permukaan planet X. Nah, di mana kecepatan dari gravitasi planet X tersebut adalah 1,5 meter per second kuadrat. Planet X ini berarti bukan bumi ya. Terus berapakah tinggi maksimum yang dicapai oleh objek? Nah, untuk soal seperti ini diketahui kecepatan awalnya 12 meter per second. Terus percepatan gravitasinya sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Yang ditanya Hmax, maksimum. Jawab. Anggaplah ini permukaan planet X. Di sini ada sebuah objek objeknya terlempar ke atas dengan kecepatan 12 meter per second dengan gravitasi 1,5 meter per second kuadrat. Yang ditanya maka Hmax-nya berapa? Maka untuk rumus Hmax dapat kita gunakan rumus dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Itu rumusnya. Maka Hmax sama dengan V0 berapa? 12 meter per second kuadrat dibagi 2 dikali 3 per 2. Karena 1,5 ini sama dengan 3 per 2 ya kan. Nah terus ini meter per second kuadrat. 12 kuadrat 144 meter kuadrat, maka meter kuadrat per S kuadrat. Terus ini habis, tinggal 3 meter per second kuadrat. Yang ini habis, ini 2 tadi ya, jadi tinggal 1. Maka Hmax nya sama dengan 144 meter dibagi 3. 144 bagi 3 berapa? 44 bagi 3 48 2 bagi 3 8 kali 3 24 42 4 kali 3 12 sama 44. Maka 48. Maka tinggi maksimum yang dicapai objek ini adalah 48 meter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. An object starts from rest and undergoes uniform acceleration. During the first second it travels 5 meter. How far will it travel during the third second? Nah, jadi inti dari soal ini adalah sebuah objek mulai dari istirahat dan mengalami percepatan yang seragam, kayak percepatan yang sama lah. Kemudian selama 1 detik dia melaju 5 meter. Kemudian yang ditanya seberapa jauhkah mobil itu melaju selama 3 detik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kan konsepnya pakai gerak lurus berubah beraturan kan. Maka S pada gerak lurus berubah beraturan adalah
S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Ini rumusnya. Kemudian diketahui V0 nya berapa? Lihat. An object start from rest. Rest berarti istirahat, ya kan? Kalau istirahat berarti dia diam, maka kecepatan awalnya 0 meter per second kuadrat. Kemudian T awalnya, T nya sama dengan selama 1 detik. Selama 1 detik berarti 1 second, ya. Kemudian ditanya belum, berarti S nya lagi, ya. S sama dengan 5 meter. Maka yang ditanya adalah S pada T sama dengan 3 second. Dalam 3 second, ya. Kemudian pakai rumus ini. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Lihat, S nya berapa? S nya 5 meter. V0 nya 0 meter per second kuadrat dikali 1, T nya 1 ditambah setengah dikali A kan yang dicari nih, nggak tahu, maka T kuadrat 1 kuadrat 5 meter sama dengan ini udah pasti 0 ditambah setengah A, maka 5 sama dengan 0 tambah setengah A kan setengah A, maka A sama dengan 5 dibagi setengah, maka A sama dengan 5 dikali 2 per 1, maka A sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ini A nya. Kita lihat, dia minta jarak yang ditempuh jika dia A selama 3 detik. Maka untuk kita cari dulu yang 2 detik. Untuk T sama dengan 2, maka S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, S nya berapa? S sama dengan V0. V0 nya berapa? 0, ya. 0 ditambah setengah, berarti setengah dikali A nya berapa? A nya 10 dikali T nya 1, 2, T nya 2, maka S sama dengan, ini kan 0, selesai. Setengah dikali 10 kali 4, 40, maka S sama dengan 40 bagi 2, 20, maka 20 kan. Maka kita cari lagi yang untuk T sama dengan 3 detik, maka T sama dengan 3, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan V0T 0 ditambah setengah dikali A nya berapa tadi? 10 ditambah 3 kuadrat. Maka S sama dengan, ini 0, selesai. Ini setengah dikali 10 dikali 9, coret 5, 9 kali 5, 45. Maka S untuk 2 detik hasilnya 20, S untuk 3 detik hasilnya 45. Belum selesai. S T sama dengan 2 detik kita kurang dengan S T sama dengan 3 detik. ST 2, terbalik. S T sama dengan 3 detik kita kurang dengan S T sama dengan 2 detik. S 3 detiknya berapa? 45 kan? 45 dikurang
20. Maka hasilnya adalah 25. Maka jarak yang ditempuh untuk selama dia 3 detik itu hasilnya 45. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. A car traveling 60 km/h accelerates at the rate of 2 meter per second square. How much time is required for the car to reach a speed of 90 km/h? Nah, jadi intinya di sini mobil ini berjalan dengan kecepatan awalnya tuh 60 km/jam dan dia berakselerasi. Akselerasi itu seperti ada percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya how much time, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil itu mencapai jarak 90 km. Nah, jadi caranya sama kayak tadi tapi beda konsep loh. Oke, kita lihat ya. Dia minta di sini ada akselerasi. Berarti ini pakai rumus GLBB kan, gerak lurus berubah beraturan. Rumus GLBB apa? Dimana V sama dengan V0 plus minus A dikali T, ya kan? Nah, kita lihat di soal dia ada akselerasi. Akselerasi itu percepatan. Jika dia percepatan maka nilainya plus, jika dia perlambatan maka nilainya minus. Oke ya, jadi kita pakai rumus yang V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Terus kita buat diketahuinya. Diketahuinya berapa tadi? Kecepatan ini ya 90 km ya, berarti 90 km per jam. Terus kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya 60 km per jam. 60 km per hour ya. Terus percepatannya adalah 2,0 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah T. Kita jawab. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lihat V nya berapa? 90 km per jam sama dengan V0 nya 60 km per jam ditambah A nya 2 dikali T. Dua satuan ya, 2 meter per second kuadrat T. Nah, untuk satuan internasional kan kilometer per jam kan harus meter per second. Nah, tinggal kita ubah 90 dengan 60 ini menjadi meter per second. 90 kilometer jadi meter berapa? 1000 ya kan? Berarti 90 dikali 1000, 90.000. 1 jam berapa detik? 3600 detik. 3600 detik sama dengan yang ini 60 km per jam, berarti 60.000 dibagi dengan 3600 ditambah 2 meter per second kuadrat T. Ada di sini coret enggak? Ada kan? Ini nolnya 2 habis. Yang ini nolnya tinggal nih. Terus yang ini sama ini bisa dicoret nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini masih ada tanda plus. Dia belum selesai. Oke, maka sisanya adalah 900 dibagi 36. Yang ini maka 600 dibagi 36 ditambah 2T. Maka 900 dibagi 36 sama dengan 600, berarti 600 ditambah
36 kali 2, 36 kali 2, 21, 72. 326 tambah 1, 72. Maka 72 T dibagi 36. Nah, ini baru bisa. Habis kan? 900 sama dengan 600 ditambah 72 T. Kita pindah ruaskan. Jadi 900 dikurang 600 sama dengan 72 T. 900 kurang 600 berarti 300 sama dengan 72 T. Maka T nya adalah 300 dibagi 72. Maka 300 dibagi 72 sama dengan berarti 72 dikali 10 nggak bisa. 72 dikali 5 kali 2 dapat 10. 01 35 360 nggak bisa lebih. Berarti 72 dikali 3, 7 kali 3 6, 7 kali 3 21. Masih kurang kan? Masih ada lagi nggak? Coba 72 dikali 4, 2 kali 4 dapat 8. 7 kali 4 28. Maka 288 mendekati 200 kan, maka ininya 4 dikali 72 288. 300 dikurang 288 dapat 12. 0 naik koma. 72 kali berapa? Hasilnya mendekati 120. Maka 72 dikali 2 4 jauh ya. 72 dikali 1 kan? 1 kali 72 72. 10 kurang 2 dapat 8. Ini sisa 8 berarti sisa 11 ya. 11 kurang 7 48. Maka 48 0 berarti ya. Berarti 72 kali 6 21. 7 kali 6 42 tambah 1 42 tambah 1 42. 422 berarti 6. 4. Maka jarak untuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak berapa meter tadi? 90 km adalah 4,16 jam. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke soal terakhir. A car goes from 40 meter per second to 80 meter per second in a distance 200 meter. Yang ditanya, what is average acceleration? Nah, inti dari soal ini adalah mobil berjalan dari kecepatan 40 meter per second ke 80 meter per second dengan jarak 200 meter. Yang ditanya kecepatan rata-rata. Lihat ya, kecepatan lambangnya A karena dia rata-rata sama dengan delta V per delta T. Lihat, dia delta itu artinya perubahan. Kalau perubahan berarti kecepatan kedua dikurang oleh kecepatan pertama, maka V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Ini ya. Nah, untuk V2 dan V1 kita udah ada, T1 nya udah ada, T2 yang belum. Kita harus mencari T2. T1 nya udah pasti 0, ya kan? Untuk mencari T2 bisa kita pakai rumus V sama dengan S per T. Maka V sama dengan S per T, maka VT sama dengan S, di mana T sama dengan S per V. Lihat, jaraknya berapa? 200 meter dibagi. Nah, yang V ini adalah kecepatan rata-rata. V nya kan ada dua nih. V pertama
40, V kedua 80. Maka 40 ditambah 80 dibagi 2 meter per second ya. Maka 200 meter dibagi, ini habis 80 tambah 40 120 bagi 2 60 per ini habis ya 60, berarti sisa ini 200, coret-coret tinggal 20 bagi 6. Maka 20 dibagi 6 berarti 3 ya. 3 kali 6 18 kurang 10 2 0 naik koma 2 3 4 berarti 3 kali 6 18 berarti T2 nya 3,3 detik. Maka T2 sama dengan 3,3 detik. Yang ditanya berapa kecepatan rata-ratanya, maka kecepatan rata-ratanya adalah V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Diambil dari sini ya, boleh ini juga sih, sama aja. Maka V2 nya berapa? 80 meter per second dikurang 40 meter per second dibagi T2 nya 3,3 dikurang 0. Maka 80 kurang 40 meter per second dibagi 3,3. 3,3 ini anggaplah 3. Anggaplah 3. Kemudian 40 dibagi 3. Maka 40 dibagi 3 sama dengan 10 kali 3 30, 12 kali 3 36, 13 kali 3 39, 13 dikali 3 maka 39, 10 kurang 9 1 0 naik koma berarti naik koma kan 10. Maka ini berarti 3 kali 3 9 kurang 1 0 berarti 13,33. Maka percepatan rata-ratanya adalah kurang lebih 13,3 meter per second kuadrat. Oke, sampai situlah penjelasan tentang tes kedua fisika dasar 1 ini. Semoga kalian yang memperhatikannya dapat mengerti ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.